Insya Allah, Mas Anies dan saya untuk semua kekuatan bangsa. PKB juga memiliki sejarah panjang. Dalam waktu singkat mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita. Semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies dengan saya. Tahun 2017 lalu, waktu pemilihan gubernur, itu memang tahun politik yang membawa luka paling dalam karena warga Jakarta seperti dibenturkan hanya karena kekuasaan. Dan Anies menang karena menggunakan masjid-masjid sebagai benteng penyerangan untuk memenangkan pertandingan. Anak-anak kecil juga diprovokasi dengan nada kebencian untuk memusuhi lawan. Bakal calon presiden Anies Baswedan menyebut politik identitas dalam sebuah kontes politik merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Pengamat menilai pernyataan itu justru nantinya akan menjadi bumerang untuk Anies dan tidak akan menguntungkan siapapun. Isu politik identitas jelas berpotensi memecah belah persatuan. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Dilansir tribunnews.com, pernyataan Anies dinilai akan menjadi bumerang atau merugikan bagi dirinya sendiri. Ujang menilai pernyataan Anies juga justru akan memperkuat adanya politik identitas diri dalam pertarungan di Pilpres 2024. Ia menjelaskan terkait elemen yang terdapat dalam politik identitas, yakni kesukuan atau etnisitas. Menurutnya, masing-masing suku akan bersemangat dengan dukungannya terhadap suku atau entitas golongannya sendiri. Namun, Ujang mengatakan bahwa tak menutup kemungkinan orang beretnis tertentu akan memilih paslon dari etnis lain. Agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya, dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan asal dikasih sembako, harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Satu kata dong buat orang yang tidak mendukung Bang Anies nantinya, ya dari sekarang, apa yang Bang Anies mau bilang? Satu kalimat deh, bilang. Lihat rekam jejak. Siap menerima azab dari Allah. Siap menerima azab dari Allah. Dan menanggung dosa umat Islam. Apabila kami dan keluarga kami mendukung kafir sebagai gubernur kami. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 1 miliar di tangan gua kasih siapa yang bisa motong Ahok, mati dan hidup, kapan pun juga. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali, selama ini sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Saya kira kalau kita membaca realitas politik bahwa PKB itu memang kuat di Jawa Timur dan kuat di Jawa Tengah serta mampu mengonsolidasi kekuatan politik Nahdliyin. Sesuatu yang kemudian dalam hitungan-hitungan angka itu diyakini mampu memberikan insentif elektoral kepada Anies Baswedan. Karena Anies selama ini memang cukup lemah di Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah dan di kalangan Nahdliyin. Cuman kan problemnya pemilih PKB itu kan berjarak dengan Muhaimin Iskandar. Dari 9,6% pemilih PKB itu hanya 1 atau 2%-nya saja yang memilih Muhaimin Iskandar. Itu artinya ada sekitar 7% dari orang yang merasa memilih PKB itu akan memilih Muhaimin andai bisa maju di 2024. Ikut keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Gerakan pengusiran terhadap sesama warga, bahkan pada waktu sholat Jumat, terjadi hanya karena beda pilihan.
Bahkan yang meninggal pun tidak disolatkan karena nggak sesuai dengan keinginan. Gerakan demo besar juga dikoordinasi atas nama agama sekaligus dipakai sebagai ajang untuk menggoyang kekuasaan. Itulah kenapa gelar Bapak Politik Identitas begitu melekat padanya, meski dia mencoba mencuci tangan dengan selalu bicara keragaman. Orang sudah banyak yang paham bahwa itu semua hanya jualan. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Agama seharusnya melindungi kepentingan seluruh umat. Saya ini, semua Bapak Ibu tahu mengikuti. Saya ini bukan anggota Partai Nasdem, bukan anggota di Demokrat, bukan juga di PKS. Saya sedang bertugas di Jakarta. Dan ketika bertugas di Jakarta dapat panggilan tugas untuk menjadi calon presiden. Saya sampaikan bismillah, insya Allah saya jalankan. Walaupun tantangannya lumayan banyak. Tapi kalau perjuangan itu tidak ada tantangan, maka tidak ada kemajuan yang akan kita rasakan. Dan penjagalan itu katanya banyak, Pak. Saya sendiri nggak lihat langsung. Iya. Tapi saya bilang itulah gunanya kita punya ayat wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Jadi ada gunanya ayat itu untuk menunjukkan bahwa makar yang terbaik itu dari Allah, dan kita yakin tadi disampaikan bahwa ikhtiar kita kerjakan tapi doa kita panjatkan. Begitupun dengan basis pemilih Nahdliyin. Basis pemilih Nahdliyin itu memang pilihan politiknya adalah PKB, tapi ketika bicara tentang capres mereka tidak memilih Muhaimin Iskandar. Pemilih NU itu banyak memilih Ganjar Pranowo, sebagian kecil yang lainnya adalah Prabowo Subianto, dan hanya sedikit saja yang memilih Muhaimin dan Anies. Oleh karena itu, tugas terbesar dari Muhaimin adalah bagaimana mampu mengonsolidasi basis Nahdliyin dan pilihan politik PKB menjadi suaranya Muhaimin Iskandar. Artinya NU itu memang secara kepartaian pilih PKB, tapi bicara tentang pilpres mereka hanya sedikit saja yang memilih Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu, kalau basis pemilih PKB, orang-orang NU hanya sedikit saja yang memilih Muhaimin, apalagi yang mau memilih Anies. Saya kira di situ PR-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Nafas Pembaruan. Para sahabat sekalian, bergabungnya Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menjadi satu poros dengan mencalonkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi menggairahkan peta politik nasional. Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas turut membicarakan perihal dinamika politik terkini soal pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih calon pemimpin-pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik demi meraih kekuasaan. Kita lihat calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau pernah, jangan dipilih, tutur Gus Yakut saat menghadiri tablik akbar Idul Khotmi Nasional Thorikoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat, Minggu 3 September 2023. Menurutnya, agama itu digunakan untuk melindungi kepentingan seluruh umat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat, rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam, dan bukan rahmatan lil islami tok, ungkapnya. Dalam pidatonya, Gus Yakut meminta masyarakat untuk memerhatikan betul rekam jejak capres. Saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin, calon presiden dan wakil presiden, kita lihat betul rekam jejaknya, kata Yakut. Gus Yakut juga mengimbau kepada masyarakat
untuk tidak memilih calon pemimpin yang pernah memecah belah umat. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau pernah, jangan dipilih, sambungnya. Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan calon wakil presiden atau cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau Undang-Undang Pemilu, pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menghadirin forum diskusi dengan pimpinan dan kepala redaksi media massa di Surabaya yang diselenggarakan Partai Nasdem. Dalam acara bertajuk Chief Editors Meeting bersama Mas Anies Baswedan, Anies sempat disinggung soal isu politik identitas yang kerap menyerang dirinya. Menurut Anies, politik identitas tak bisa dihindarin dalam sebuah kontestasi politik. Setiap calon yang bersaing selalu punya identitas yang melekat pada dirinya. Politik identitas itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Misalnya, calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender, paper Anies di Hotel Shangri-La Surabaya Jumat 17 Maret 2023 malam. Adapun demikian, ketika ada dua calon yang berbeda suku, bisa jadi pendukung kedua kubu yang akan berkutat dengan isu perbedaan suku, dan hal itu lumrah terjadi di pemilu. Anies kemudian bercerita tentang apa yang terjadi pada Pilkada DKI 2017. Kala itu yang bersaing adalah paslon dengan latar belakang beda agama. Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Yang terjadi pada 2017 itu, calon yang bersaing agamanya berbeda, maka identitasnya yang terlihat adalah agama. Itu akan terus terjadi selama calonnya punya identitas berbeda, baik gender, suku, maupun agama, jelas Anies. Oleh sebab itu, kata Anies, penting bagi tiap calon yang bersaing dalam pemilu untuk memiliki kedewasaan, baik calon yang menang maupun yang kalah. Setelah pemilu selesai, harus ada titik temu antara masing-masing kubu. Yang menang mau merangkul yang kalah, sedangkan yang kalah juga harus mau mengakui kekalahannya, ucapnya. Bagi Anies, tak masalah bagi siapapun untuk tidak suka kepadanya, sekalipun ia dibenci karena identitas yang berbeda. Namun, ia tetap akan mengajak orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing untuk berkolaborasi dan bekerja sama membawa perubahan yang lebih baik. It doesn't matter if you don't like me. Tidak masalah jika Anda tidak suka dengan saya. Tapi saya akan selalu mengajak siapapun untuk berdiskusi. Bersama-sama membangun gerakan-gerakan yang kontributif membawa perubahan, sebut Anies. Acara diskusi dengan pimpinan redaksi media massa itu merupakan salah satu rangkaian safari Anies di Jatim. Hari ini Anies dijadwalkan akan menyambangi Pantai Asuhan, mengunjungi sentra UMKM X lokalisasi Doli, hingga berangkat ke Madura untuk sowan ke para ulama. Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Sulaiman Tanjung menegaskan, PBNU tidak pernah memberikan mandat khusus kepada Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang saat ini dinakodain oleh Muhaimin Iskandar alias Caimin. Pernyataan itu merespon klaim Caimin sebelumnya yang mengatakan
PKB merupakan bagian dari PBNU dan akan memakai organisasi tersebut sebagai daya tarik untuk kepentingan pemilu 2024. Tidak pernah ada titipan aspirasi atau mandat khusus ke PKB. Adapun aspirasi warga NU, kami titipkan kepada semua aktor dan partai politik yang ada. Jadi perlu dicatat ya, tidak hanya PKB, ujar Sulaiman melalui keterangan tertulis Minggu 6 Agustus. Kalau Muhaimin bilang PKB dapat mandat perjuangan dari NU, itu salah, tegas dia. Sulaiman mengatakan PKB hanya dipilih oleh kurang dari 10% warga Nahdliyin. Artinya, terang dia, mayoritas warga Nahdliyin sebesar 90% ogah sama PKB. Ini yang harus menjadi PR PKB. Jangan hanya mengklaim, tapi kenyataannya mayoritas warga NU tidak menitipkan aspirasinya melalui PKB, kata Sulaiman. Ia menambahkan, PKB harus bekerja keras untuk menggait suara banyak warga Nahdliyin. Silahkan dibuktikan dengan upaya-upaya konkret untuk memperjuangkan aspirasi NU. Tidak hanya main klaim dengan pernyataan-pernyataan saja, tandasnya. Sebelumnya, Caimin angkat suara terkait PKB yang dianggap akan pakai daya tarik PBNU untuk kepentingan Pilpres 2024. Menurut dia, PKB juga merupakan bagian daripada PBNU. Penegasan NU PKB atau PKB-NU itu kan penguatan bagi kader-kader di bawah untuk terus solid, rapatkan barisan. Pemilu sudah semakin dekat. Itu sebetulnya penegasan komitmen perjuangannya, komitmen perjuangan ke NU-an. Karena PKB ini banyak mandat perjuangan NU, kata Caimin. Itu sebetulnya penegasan komitmen perjuangannya, komitmen perjuangan ke NU-an. Karena PKB ini banyak mandat perjuangan NU, kata Caimin di DPP PKB Jumat 4 Agustus. Ia mengaku ingin bertemu dengan Ketua Umum PBNU, Yahya Khalil Stakuf. Ia pastilah ingin bertemu. Ketemu atau tidak ketemu itu kan soal teknis ya, tapi prinsipnya adalah perjuangan kultural, perjuangan sosial dan keagamaan ada di sana di PBNU. Perjuangan politik ada di sini atau PKB, tutur Caimin.